Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pertempuran Santet Banyuwangi vs Madura. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mas Barno adalah sosok yang sangat dihormati di daerahnya. Selain karena taat beribadah, beliau juga memiliki riwayat hidup yang kelam. Kehidupannya penuh kesulitan, tetapi setelah belajar ilmu agama dari Haji Komar dan mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, hidupnya berubah drastis. Banyak orang yang mengenal Mas Barno merasa bingung dengan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Mas Barno dianggap memiliki karoma keistimewaan spiritual yang luar biasa. Pernah ada seorang terpandang yang melihat Mas Barno berada di dua tempat yang berbeda pada waktu yang sama yang membuatnya bingung. Mas Barno dikenal sebagai marbot penjaga masjid dan guru mengaji di sebuah TPQ Taman Pendidikan Al-Quran. Namun di balik kehidupannya yang bersahaja, ada kisah kelam yang pernah ia jalani. Masa lalu kelam Mas Barno bermula dari kejadian besar saat ia menghabisi nyawa seseorang yang menghinanya di pasar. Ia dijatuhi hukuman penjara lebih dari 10 tahun. Di dalam penjara, Mas Barno kembali berulah dengan menikam seorang tahanan yang hendak bebas karena mendapat perlakuan buruk dari sesama tahanan. Tertekan ia menerima tawaran sipir penjara untuk melukai seseorang demi mendapatkan jatah rokok dan makanan enak. Mas Barno kemudian bersekutu dengan makhluk gaib yang telah lama menghuni sel tikus, sosok makhluk yang memiliki kesaktian tinggi. Demi keselamatan dirinya, Mas Barno ikut menjadi sosok manusia jahat dan sesat dengan memberikan darah segar dari para tahanan lain kepada makhluk gaib itu. Keributan besar terjadi saat Mas Barno mencoba mengambil alih kepemimpinan di sebuah blok penjara, menyebabkan banyak korban di antara tahanan, termasuk teman-temannya. Akhirnya Mas Barno bebas dari penjara dengan sebagian kesaktian dari makhluk gaib yang mengaku bernama Wisangeni. Kesaktian Wisangeni didapatkan Mas Barno melalui jalan berliku yang menyebabkan kehilangan nyawa beberapa sahabatnya di penjara. Mas Barno yang telah bersekutu dengan Wisanggeni harus memenuhi semua permintaan makhluk gaib tersebut. Hingga akhirnya Wisanggeni menurunkan ilmu kesaktiannya melalui cincin batu culung yang selalu digunakan Mas Barno. Meski memiliki kesaktian dari Wisanggeni, Mas Barno yang mengetahui niat jahat dari sosok itu akhirnya berhasil mengurung kembali Wisanggeni bersama jin penunggu yang sudah ratusan tahun berada di kawasan lembaga permasyarakatan tersebut. Setelah bebas dari penjara, Mas Barno berusaha hidup menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dia membuka klinik pengobatan alternatif yang membantu banyak orang dengan masalah gaib tanpa mematok tarif khusus. Namun, suatu ketika, Mas Barno kembali berurusan dengan sosok makhluk gaib berkekuatan tinggi yang membawanya kembali ke penjara untuk menemui Wisanggeni. Sosok makhluk gaib bernama Joyo Seno datang dan menyerang Mas Barno, menanyakan keberadaan Wisanggeni dan meminta Mas Barno untuk mengantarkannya ke tempat Wisanggeni berada.
Joyo Seno mengungkapkan bahwa Wisanggeni adalah sosok pengguna kerajaan gaib di lembah mana yang diasingkan dan dibelenggu karena kalah dalam perang melawan bangsa Buto. Meskipun tidak ingin kembali ke penjara, Mas Barno akhirnya membantu Joyo Seno untuk membebaskan Wisanggeni. Setelah pertempuran gaib di dalam penjara, Mas Barno berhasil membebaskan Wisanggeni yang ternyata tidak jahat, melainkan terpengaruh oleh rantai mustika yang menghilangkan kewarasannya. Sebagai tanda terima kasih, Wisanggeni memberikan Mas Barno batangan emas murni. Mas Barno membagikan emas pemberian Wisanggeni dengan dua sahabat baiknya yang ikut dalam merencanakan pembebasan tersebut. Mereka kembali membuka klinik pengobatan alternatif yang menyediakan obat herbal serta layanan pijat dan akupuntur. Namun salah satu sahabatnya tewas akibat serangan makhluk gaib yang mengincar Mas Barwo. Hal ini memicu Mas Barwo untuk balas dendam dan membawanya ke dalam masalah baru, berhadapan dengan orang-orang yang dibantu oleh makhluk gaib berkesaktian tinggi. Mas Barno kemudian masuk ke alam gaib, tempat kerajaan Wisanggeni dan Joyo Seno berada. Dia membantu kerajaan gaib tersebut melawan kerajaan Buto yang menjajah lembah mana. Meskipun memiliki kesaktian dari Wisanggeni, Mas Barwo melakukan kesalahan fatal dengan jatuh cinta pada Putri Tunggadewi, kekasih Wisanggeni. Akibatnya dia harus bertarung melawan Wisanggeni dan kehilangan seluruh kesaktiannya. Setelah menjadi orang biasa, banyak musuh lamanya masih memburu Mas Barwo. Namun atas izin Allah, dia masih diberikan kesempatan untuk hidup dan memperbaiki semua kesalahannya. Saya masih diberikan kesempatan untuk hidup dan memperbaiki semua kesalahan saya, ujar Mas Barwo kepada Bejo. Mas Barwo yang masih terus diincar oleh makhluk-makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi tinggal di pondok pesantren kecil milik Haji Komar. Tempat itu telah dipasangi pagar gaib untuk menghindari serangan dari makhluk-makhluk gaib yang mencarinya. Selain belajar ilmu-ilmu dasar agama, Mas Barwo juga belajar ilmu hikmah dan tenaga dalam bersama murid-murid senior dari Haji Komar. Bertahun-tahun, Mas Barwo terus digembleng ilmu hikmah, tenaga dalam dan memperdalam ilmu-ilmu agama lainnya. Setelah bertahun-tahun lepas dari incaran musuh-musuh lamanya, baik dari golongan makhluk gaib maupun dari para dukun dan orang-orang yang ingin menghabisi nyawanya, Mas Barwo kembali dihadapkan oleh sosok makhluk gaib bernama Wisanggeni. Wisanggeni yang masih menaruh dendam kepada Mas Barwo karena merasa harga dirinya sebagai pengguna kerajaan lembah mana telah diinjak-injak, terus mencarinya. Setelah beberapa bulan meninggalkan Haji Komar, pondok pesantren kecil milik beliau akhirnya tutup dan satu persatu murid-murid Haji Komar pulang ke tempat tinggal masing-masing. Pada saat yang bersamaan, tempat yang selama ini dianggap sebagai tempat paling aman oleh Mas Barwo mulai mendapatkan serangan santet yang mengincarnya. Makhluk-makhluk gaib seperti Banaspati terus berusaha menerobos pagar gaib yang dibuat oleh Haji Komar, dan makhluk-makhluk gaib sejenis siluman ular mencoba mencari celah untuk bisa masuk dan menyerangnya. Karena takut serangan-serangan dari makhluk-makhluk gaib itu akan mengganggu keluarga almarhum Haji Komar, Mas Barwo memutuskan untuk pergi dari kediaman Haji Komar. Namun keinginannya dicegah oleh Bang Rois, anak Haji Komar, yang mengetahui permasalahan yang masih membelenggu Mas Barwo. Kalau Mas Barwo pergi dari sini, apa Mas Barwo bisa melawan langsung musuh-musuh gaib yang bakal menyerang Mas Barwo? Tanya Bang Rois, meminta Mas Barwo untuk tenang dan memikirkan semuanya dengan pikiran dan hati yang tenang. Dulu waktu almarhum Bapak masih hidup, beliau berpesan sama saya
untuk rencanain dulu ajakan berdamai dengan sosok-sosok makhluk gaib yang masih mengincar Mas Barwo. Setelah membuat beberapa rencana, Bang Rois meminta bantuan teman-temannya yang memiliki ilmu-ilmu kebatinan untuk membantu Mas Barwo menghadapi musuh-musuhnya. Mas Barwo yang beberapa kali melihat sosok Wira Sanggeni dengan tubuh diselimuti api besar, lalu menceritakan hal itu kepada Bang Rois. Yang kayak begitu biasanya datangnya dari hawa nafsu manusia itu sendiri, Mas. Hawa nafsu yang menghancurkan kita, ujar Bang Rois yang membuat hati Mas Barwo bergetar. Apa yang dikatakan Bang Rois membuat Mas Barwo mendapatkan keyakinan baru untuk lebih menyerahkan diri kepada Allah. Saya sadar kalau kekuatan yang sebenarnya hanya bersumber dari kekuasaan Allah semata. Tidak ada daya upaya melainkan datangnya hanya dari Allah, ujar Mas Barwo yang baru saja menyadari kesalahannya selama ini dan mendapatkan pencerahan dari Bang Rois. Baca zikir itu deh Mas, supaya Mas Barwo dikasih kekuatan sama Allah untuk ngadepin makhluk-makhluk gaib yang terus ngincar Mas Barwo, balas Bang Rois lagi. Berhari-hari pagar gaib yang melindungi rumah dan pondok pesantren kecil milik almarhum Haji Komar mendapatkan serangan-serangan brutal dari makhluk gaib yang kuat. Menyadari hal itu, Bang Rois meminta Mas Barwo untuk tetap tenang hingga persiapan mereka selesai. Insya Allah malam Jumat nanti Bang Salman mau datang ke sini untuk bantu kita, Mas. Dia bakal ikut ngebantuin kita, ujar Bang Rois membuat Mas Barwo merasa senang dan lebih tenang menghadapi ancaman yang ada. Beberapa hari kemudian, teman-teman dari Bang Rois mulai datang dan berkumpul untuk membantu Mas Barwo. Mereka yang memiliki mata batin tajam sudah merasakan energi hitam dari makhluk gaib berkesaktian tinggi yang terus menggempur pagar gaib di tempat itu. Pada malam Jumat, Bang Rois membuka pagar gaib yang telah bertahun-tahun dipasang oleh Haji Komar. Tapi sebelumnya, ia memperkuat pagar gaib di rumahnya untuk melindungi keluarganya dari energi-energi gelap. Malam yang dimaksud pun tiba. Mas Barwo, Bang Rois, Bang Rizal, dan Bang Salman sudah bersiap membuka pagar gaib yang melindungi daerah tempat tinggal almarhum Haji Komar. Dengan sangat cepat, sosok makhluk gaib yang tubuhnya diselimuti api merah menyala, melesat dan menyerang mereka. Serangan itu hanya menimbulkan suara ledakan besar dan kepulan asap karena Mas Barwo, Bang Rois, serta yang lainnya telah membacakan doa-doa khusus untuk melindungi diri mereka. Tidak hanya Wisanggeni yang datang, tetapi juga 7 jin lainnya membantu Wisanggeni dalam upaya menghabisi nyawa Mas Barno malam itu. Beberapa teman dari Bang Rois mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara lantang. Berkat lantunan ayat-ayat suci itu, pagar gaib yang tadinya sudah terbuka kini kembali menutup, seolah-olah mengurung makhluk-makhluk gaib itu bersama Mas Barwo, Bang Rois, dan yang lainnya. Rupanya kalian semua sudah bersiap mati di tempat itu, ujar makhluk gaib dengan tubuh menyala merah membara itu. Terserah kau mau bilang apa, Geni, tapi sepertinya malam ini akan ada punggawa kerajaan Lembah Mana yang harus tumbang di sini, balas Mas Barwo dengan suara lantang. Aku akan membawa sukmamu ke kerajaan Lembah Mana dan menjadikanmu budak pesakitan di sana, agar Putri Tunggadewi tahu jika manusia yang ia cintai adalah manusia sampah yang tidak memiliki harga diri. Balas Wisanggeni lalu melesatkan bola-bola api ke arah Mas Barwo. Pertempuran gaib pun pecah di depan pelantaran rumah Haji Komar. Karena kalah jumlah, Bang Rois, Bang Rizal, dan Bang Salman terpaksa menghadapi 7 makhluk gaib yang wujudnya sangat menyeramkan.
Mas Barwo harus berhadapan satu lawan satu dengan Wisanggeni yang semakin murka. Dengan hati yang terus berzikir, memohon perlindungan dari Allah, Mas Barwo meladeni serangan-serangan Wisanggeni tanpa rasa takut. "Apa kau lupa, Barwo, betapa dahsyatnya kekuatanku?" ujar Wisanggeni di sela-sela pertempurannya. "Yang aku tahu ada satu kekuatan yang maha besar, Geni, dan kekuatan-kekuatan itu adalah milik Allah. Hanya darinya lah kekuatan itu datang," balas Mas Barwo sambil menyerang Wisanggeni dengan energi murni yang dihimpun melalui gerakan-gerakan seperti Pancasilat. "Rupanya kau tidak lagi menjadi manusia kosong, Barwo. Beruntung sekali kau dapat mempelajari ilmu-ilmu baru sebelum bertemu denganku," balas Wisanggeni yang wujudnya perlahan-lahan semakin membesar. Jual beli serangan pun terjadi antara Mas Barwo dan Wisanggeni. Sementara itu, Bang Rois, Bang Rizal, dan Bang Salman berhasil memusnahkan 3 makhluk gaib yang berubah menjadi kepulan asap hitam berbau busuk. Pertempuran semakin seimbang, meskipun Bang Rois masih harus menghadapi 2 makhluk gaib berbulu hitam dengan taring tajam dan mata yang mengeluarkan cahaya merah. Di luar pagar gaib, makhluk-makhluk menyeramkan mulai berdatangan, termasuk beberapa yang berpakaian seperti pengguna kerajaan lengkap dengan senjata. Mereka terus berusaha menghancurkan pagar gaib tersebut dengan seluruh kekuatan mereka. Beberapa teman Bang Rois yang terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran mulai merasakan gangguan dari makhluk gaib yang semakin banyak. Mas Barwo terus berzikir dan meladeni serangan Wisanggeni. Serangan-serangan Wisanggeni terhalang, tidak bisa mengenai Mas Barwo. "Kalahkan aku dan buktikan kalau kekuatanmu lebih besar," teriak Wisanggeni marah. "Kekuatan sejatinya hanyalah berasal dari Allah dan aku tidak takut," balas Mas Barwo dengan tegas. Wisanggeni semakin marah. "Lihat saja, Barwo, aku akan membawa sukmamu ke hadapan Putri Tunggadewi dan menjadikanmu binatang peliharaanku di hadapannya." Pertempuran pun berlangsung semakin sengit. Bang Rois, Bang Rizal, dan Bang Salman masih berjibaku melawan makhluk gaib yang kekuatannya belum pudar, meski 4 sosok makhluk lainnya telah dimusnahkan. Pagar gaib semakin bergetar hebat dengan bertambahnya bala bantuan dari Wisanggeni yang merupakan punggawa utama di kekerajaan Lembah Mana. Wisanggeni bisa memerintah ribuan pasukan makhluk gaib di sana untuk membantunya. Akhirnya, sesuatu yang tidak diinginkan oleh Mas Barwo, Bang Rois, Bang Rizal, Bang Salman, dan teman-temannya terjadi. Pagar gaib runtuh akibat besarnya energi yang menyerang dari luar. Bala bantuan dari Wisanggeni bisa langsung menyerang orang-orang di tempat itu. Mas Barwo dipaksa meladeni banyaknya pasukan yang datang membantu Wisanggeni. Bang Rois, Bang Rizal, dan yang lainnya terpaksa mundur oleh ratusan makhluk serupa yang berdiri di hadapan mereka. Kala itu, untuk melawan 7 makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar, Bang Rois memerlukan banyak waktu untuk bisa mengalahkan 4 dari ke-7 makhluk tersebut. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.